Santo Fransiskus dari Assisi. Pagi yang cerah menyambut hari. Di sebuah taman yang asri, Titus dan Florence sedang berjalan santai, ditemani anjing Golden Retriever mereka yang riang. Tak jauh dari sana, Simon dan Shandy melaju dengan sepeda, menikmati angin sepoi-sepoi. Mereka berpapasan di dekat sebuah bangku taman di samping kolam air mancur. "Hai," sapa Titus. "Mau kemana?" tanya Simon. "Jalan-jalan aja kalian," jawab Florence. Mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan duduk bersama. Di rerumputan, banyak burung merpati sedang mencari biji-bijian dan berjemur. Shandy menunjuk ke arah burung-burung itu. "Mon, kalau kamu bisa dengar, mungkin burung-burung itu sedang bernyanyi." Simon memandang ke arah yang ditunjuk. "Wah, harus minta tolong Santo Fransiskus dari Assisi untuk bisa ngomong dengan burung-burung itu." Florence tertarik dengan gurauan mereka, tapi serius menyimak. "Tos, emang Santo Fransiskus siapa?" Titus menjelaskan, "Santo Fransiskus dari Assisi diperingati oleh Gereja Katolik setiap tanggal 4 Oktober. Beliau adalah seorang biarawan, mistikus, dan pengkhotbah Katolik dari Italia yang hidup pada abad ke-13. Beliau mendapat julukan malaikat ekologi." "Gitu loh, Beb." Florence tersipu. "Kok ada malaikat ekologi?" tanyanya. Simon berdiri menghadap ke burung-burung. Tangannya seperti pastur yang mau memberkati. Semua yang melihatnya tertawa. Lalu Shandy menimpali. Suatu kali, Fransiskus dan para pengikutnya berjalan di Umbria, Italia. Di tengah perjalanan, ia melihat burung, lalu memberinya khutbah. Titus melanjutkan, Fransiskus berjalan ke arah mereka, burung-burung itu tetap diam, malah mencondongkan kepalanya. Seperti kata Shandy, Fransiskus memberi mereka khutbah tentang bagaimana mereka harus memuji Tuhan yang telah memberi mereka pakaian, sayap, dan rumah. Florence menjadi serius. Lalu, Shandy melanjutkan, burung-burung itu tidak terbang sampai Fransiskus memberi mereka berkat. Florence bergumam, "Wah, keren, terus apa lagi?" Simon menghampiri anjing Golden Retriever yang dibawa Titus, dan mengelus-elus kepalanya. Anjing itu menggeliat manja. Lalu Simon menjelaskan, di kota Gubbio, sebuah kota kecil di Italia, saat itu dilanda ketakutan. Florence tersentak. "Loh, kenapa?" Simon melanjutkan, penduduk kota diteror oleh seekor serigala besar dan ganas, memangsa ternak dan menyerang manusia. Shandy menimpali. Mendengar hal itu, Fransiskus sedih dan memburunya ke hutan. Florence terbelalak. "Membunuhnya?" Titus memegang pundak Florence. "Gak, Yan." Fransiskus memanggilnya saudara serigala dan membuat tanda salib. Shandy melanjutkan, serigala yang ganas itu tiba-tiba berhenti, perlahan berbaring dengan jinak di kaki Fransiskus. Florence kembali terkagum. Lalu Simon juga menjelaskan, Fransiskus kemudian berbicara kepada serigala itu, memarahinya karena telah meneror penduduk, tetapi ia juga memahami karena kelaparan. Fransiskus lalu membuat sebuah perjanjian. Florence matanya berbinar membayangkan Santo Fransiskus berbicara dengan serigala. Titus menjelaskan, serigala harus berjanji untuk tidak pernah lagi menyerang manusia atau hewan ternak. Sedangkan para penduduk berjanji akan memberi makan serigala itu setiap hari hingga akhir hayatnya. Titus diam sejenak, mengambil bunga yang jatuh di rumput dan memberikannya ke Florence. Untuk menguatkan perjanjian damai ini, Fransiskus meminta serigala mengulurkan cakar kanannya ke tangan Fransiskus sebagai tanda sumpah setia. Serigala itu pun menurut. Florence tertegun. "Keren banget ya," tukasnya. Shandy berdiri seperti pengkhotbah, menutup kisahnya. Santo Fransiskus dikenal sebagai pendiri Ordo Fransiskan. Ia meninggalkan kehidupan mewah demi memilih hidup dalam kemiskinan radikal, berkhotbah, dan mengasihi semua ciptaan Tuhan. Simon melengkapi. Pandangan spiritualitasnya adalah dia memandang seluruh ciptaan, mulai dari matahari hingga serigala, bahkan batu sekalipun, sebagai saudara dan saudarinya, yang semuanya berasal dari satu Bapa. Mereka berempat bangkit dari bangku. Perut mereka mulai keroncongan setelah percakapan yang panjang dan menarik. "Yuk kita cari bakmi gerobak," ajak Titus. Mereka pun berjalan bersama, melanjutkan hari yang cerah dengan hati yang penuh cerita.